Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Yeriwe Channel. Bagaimana kabar Anda semua, seluruh pemirsa di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun. Saya dapat kabar sore ini, berita terbaru. Amin Rais dan Rizal Ramli serta Ubedillah Badrun datangin KPK sore ini. Di sini kita kutip berita di balik berita dari Kompas. Kompas, pendiri Partai Umat Amin Rais dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli beserta rombongan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kedatangan Amin Rais dan Rizal Ramli diiringi rombongan mahasiswa, kelompok masyarakat hingga emak-emak. Ada apa ya? Kok sore-sore Pak Amin Rais sama Pak Rizal Ramli, emak-emak dan rombongan menggeruduk KPK? Ada apa? Kita pengen tahu juga ya. Kok bisanya gitu sore-sore begini tanggal 21 Pak Amin Rais dengan Rizal Ramli menggeruduk KPK. Selain itu tampak pula pengamat politik atau dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubedillah Badrun dalam rombongan tersebut. Nah, jadi ada Ubedillah ini di dalamnya ya. Pantauan rombongan Amin ini tiba sekitar pukul 13.25 Senin, tanggal 21 bulan 8 tahun 2023, berarti hari ini, sore ini ya. Ada apa ya? Jadi kalau mendatangi KPK, dua orang tokoh udah lama, itu udah tua ya. Seperti kita ketahui Pak Amin Rais adalah mantan yang mendemonstrasi untuk tahun 98 waktu Pak Harto masih berkuasa. Beliaulah motornya waktu demo di tahun 98 untuk Indonesia ya. Pada pokoknya Amin dan Rizal mengingatkan agar KPK betul-betul memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dan KKN. Jadi kalau Amin Rais dan Rizal Ramli ada pesan ke KPK supaya betul-betul memberantas KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, berarti pada saat ini ada yang sedang melaksanakan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kita nggak tahu siapa itu yang melaksanakan KKN tersebut. Mari kita ikuti cerita dari Kompas ini. Kita lanjutkan ya. Sementara itu Ubedillah Badrun mengatakan kedatangannya juga bermaksud untuk menagih laporan dugaan KKN hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait dua anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Jadi Ubedillah menanyakan untuk menagih laporan dia yang terdahulu. Karena dulu kita tahu Ubedillah pernah melaporkan Gibran dan Kaisang Pangarep ke KPK, tapi belum ada tanggapan dari pihak KPK. Nah, hal ini kita menagih janji dan menambahkan beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Kalau kabar-kabarnya, info yang berseliweran saya dengar Amin Rais dengan Rizal Ramli tidak ada yang menemui mereka waktu kedatangan ke KPK ya. Tapi nggak tahu setelah itu apakah ada atau tidak. Tidak bisa. Jadi Ubedillah meminta tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Dia harus
ketemu dengan pimpinan KPK. Ubaidillah mengatakan KPK semestinya bisa menindaklanjuti laporannya karena kasus itu melibatkan pejabat. Jadi menurut Ubaidillah, KPK harus melanjutkan kasus tersebut karena itu melibatkan pejabat. Kalau zaman sekarang kalau udah melibatkan pejabat, gampang-gampang susah untuk kita proses, Pak Ubaidillah. Kalau tidak viral, tidak diproses itu mah. Kita harapkan KPK bertindak semestinya, apa yang mereka lakukan sesuai dengan tujuan pendirian KPK bisa dia jalankan oleh Pak Firly Bahuri dengan semestinya. Ya. Selain itu juga mengaku telah memberikan barang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi Ubaidillah ini telah memberikan barang bukti secara hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tetapi kenapa KPK tidak memproses laporan Ubaidillah masalah dengan anak Presiden Gibran dengan Kaisang Pangarep? Itu kita tidak bisa menjawab. Nanti mudah-mudahan kita dapat jawabannya. Menurut Ubaidillah seharusnya sudah bisa melanjutkan laporan itu tuturnya. Diberitakan sebelumnya KPK telah menyatakan indikasi dugaan tindak pidana korupsi. Jadi diberitakan sebelumnya KPK telah menyatakan indikasi dugaan tindak pidana korupsi dua putra presiden, yaitu dua putra presiden Joko Widodo yang dilaporkan Ubaidillah pada 10 Januari tahun 2022. Berarti laporan Ubaidillah ini setahun 8 bulan tidak ada tindak lanjut dari KPK. Nah, kita pertanyakan KPK ini, kenapa terbukti atau tidaknya setelah diproses KPK itu tidak ada masalah, tapi sebelum diproses kami sebagai masyarakat sedikit kecewa Pak KPK, Pak Firly ya, tolong diproses biar membersihkan nama Gibran dan Mas Kaisangnya. Jadi kalau tidak diproses nanti rakyat bicaranya ngelantur. Jadi untuk membersihkan namanya Gibran Rakabuming dan Kaisang, tolong diproses. Jadi kalau terbukti diproses, kalau tidak terbukti, tolong bersihkan namanya putra presiden kita. Terus Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan hingga saat ini Ubed belum memiliki informasi uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Jadi menurut Wakil Ketua KPK, Ubaidillah belum memiliki informasi uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Jadi mungkin Pak Ubaidillah harus melengkapi dulu ya. Sejauh ini indikasi tindak pidana korupsi yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas. Jadi menurut Wakil KPK, laporan Ubaidillah belum jelas. Jadi kalau memang betul Ubaidillah dapat data yang asli, ya silakan lanjutkan ke KPK. Tetapi kalau tidak ada data yang dilaporkan pasti, jangan dilanjutkan. Karena apa? Itu pencemaran nama anak presiden. Kata Kupuran lagi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jumat. Gibran menambahkan, Ubed sebagai pelapor juga belum mengajukan data pendukung dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dalam dugaan korupsi yang dilaporkan. Jadi Ubaidillah belum menambah data pendukung dugaan penyalahgunaan wewenang. Jadi belum lengkap ini laporannya Ubaidillah ya. Menurut Gufron, para pihak yang dilaporkan belum menjadi penyelenggara negara saat peristiwa tersebut, sehingga hubungan mereka merupakan keperluan bisnis. Jadi menurut Gufron, mereka belum jadi penyelenggara negara,
waktu kasus tersebut berarti itu keperluan bisnis. Mantap ya. Lucu bin ajaib ya. Jadi mohon maaf ya, yang dilaporkan atas perbuatan dilaporkan atas perbuatan itu dilakukan pada saat itu oleh orang-orang bukan penyelenggara negara, kata Gufron. Menarik ya cerita ini. Gufron mengatakan pihaknya juga telah melakukan verifikasi atas laporan diajukan Ubed pada 26 Juni. Pihaknya telah diajukan Ubed pada 26 Januari 2022. KPK juga telah meminta Ubed memberikan data pendukung yang bisa membuat laporan tersebut ditindaklanjuti. Nah, jadi data dari Gufron masih kurang menurut KPK. Kita nggak tahu data yang kurang itu seperti apa, tetapi menurut Wakil KPK Gufron, data itu masih kurang untuk mendukung ditindaklanjuti. Saya kira sehingga sampai saat ini pengajuan masih diarsipkan karena memang tidak ada yang dukung lebih lanjut, tutur Gufron. Adapun laporan Ubed yang dimaksud terkait perusahaan PTSM yang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan pada 2015. Namun saat proses hukum berjalan, Mahkamah Agung menyatakan PTSM hanya harus membayar 78 miliar. Peristiwa itu disebut terjadi pada Februari 2019 setelah kedua anak Jokowi membuat perusahaan bersama petinggi SM. Nah, jadi peristiwa terjadi 2019 setelah keduanya anak presiden mendirikan bersama-sama dengan petinggi SM suatu perusahaan, ya. Ubedillah lantas menduga bahwa dugaan KKN dan TPPU yang melibatkan Kaisang dan Gibran dan petinggi SM itu sudah jelas. Menurut Ubed, lantas menduga bahwa dugaan KKN atau TPPU yang melibatkan Kaisang dan Gibran dan petinggi PTSM itu sudah jelas. Jadi menurut Ubedillah sudah jelas ya. Kemudian mereka bekerja sama dengan perusahaan baru untuk menjalankan suatu usaha antara kedua putra Jokowi dengan PTSM. Nah, PTSM ini kalau nggak salah saya nggak usah saya bilang dulu perusahaannya, takut salah sayanya ya. Tapi Anda sendiri mungkin tahu ya. Terus di dalam itu nepotisme pengertiannya, Anda juga paham kali ya. Nepotisme pengertiannya ciri-ciri jenis dan dampaknya dalam dunia kerja. Nah, itu dia ya. Ini yang dimaksud dengan nepotisme itu adalah berasal dari bahasa Latin. Jadi artinya nepotisme itu yaitu suatu tindakan dalam memilih seorang tanpa berdasarkan pada kemampuannya, akan tetapi berdasarkan kedekatan atau hubungan keluarga saja atau hubungan kekuasaan. Nah, itu dia. Menarik ya. Secara umum, nepotisme merupakan suatu kegiatan seseorang dalam memanfaatkan kedudukan atau posisinya untuk memprioritaskan teman atau keluarganya di atas kepentingan umum. Jadi itu makanya di kita ada tidak suka nepotisme dan KKN. Sebabnya kita masih ingat di zaman Pak Soeharto terlalu banyak nepotisme dan KKN. Itu sebabnya di tahun 98 diadakan reformasi dan Pak Harto turun, negara kita berubah ke reformasi, tetapi
sampai sekarang masih ada KKN, reformasi tidak berjalan, undang-undang banyak yang tidak jalan. Nah, terus seperti kita ketahui KKN itu adalah merusak masa depan negara kita. Jadi kita KKN dengan seseorang bukan dengan keahliannya, bukan dengan kemampuannya, cuman karena kedekatan atau kekeluargaan. Jadi untuk memperkaya dan untuk mendapatkan suatu penghasilan. Nah, jadi orangnya tidak mampu menjalankan di bidangnya, cuman karena KKN, karena anak sianu, terus kedekatan, kekeluargaan, nah terjadilah nepotisme, membentuk suatu perusahaan, kita nggak tahu ujung pangkalnya, ya. Terus untuk tindak lanjutnya nanti perkembangannya kita akan ulas lagi bagaimana pemerintahan kita menangani KKN ini. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Yeri W Channel. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat sore.